Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ingin saya menyampaikan tentang bahasan ulumul Quran. Banyak pembahasan yang dibahas dalam ulumul Quran. Di antaranya ada satu pokok bahasan yang membahas tentang al-muhkamat wal mutasyabihat, yaitu tentang ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Begitu pula di dalam pembahasan ayat-ayat yang al-mutasyabihat, di dalamnya ada pembahasan tentang fawatihus suwar atau al-ahruf al-muqatta'ah. Apa sebetulnya yang dinamakan fawatihus suwar? Begitu pula bagaimana cara yang sebenarnya kita agar tidak salah ketika membaca fawatihus suwar atau al-ahruf al-muqatta'ah. Dan kenapa al-ahruf al-muqatta'ah itu masuk dalam kategori pembahasan al-ayat al-mutasyabihah, ayat-ayat yang mutasyabihat. Marilah kita sebelum membahas lebih jauh, kita bahas dulu sebetulnya apa sih hakikat tentang fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu berasal dari dua kata, yaitu fawatih dan as-suwar. Fawatih adalah bentuk jamak. Fataha yaftahu, fatihun fawatih. Ya, fataha yaftahu. Kalau masdarnya adalah fathan, ya, fatih adalah isim fa'il. Kemudian jamaknya adalah fawatih, yang artinya adalah apa? Pembuka. Jadi kalau ada pelaku yang membuka namanya fatih. Sehingga ketika zaman Turki Utsmani yang membuka Romawi itu dikenal dengan sebutan Al-Fatih, ya, Khalifah Al-Fatih yang berhasil membuka Romawi. Ya, ini. Jadi fawatih adalah pembuka. Kalau kemudian diartikan jamak, ya pembuka-pembuka. Ya. Sementara as-suwar itu bentuk jamak dari kata surah, ya. Surah Al-Qur'an, surat, ya, jamaknya adalah suwarun. Nah, dari penjelasan tersebut maka yang dimaksud fawatihus suwar adalah pembuka surah-surah dalam Al-Qur'an, ya. Itu pembuka surah-surah dalam Al-Qur'an, fawatihus suwar. Sementara Mana Khalil Al-Qattan dalam kitab Fi Mabahis Ulumil Quran, ya, fawatihus suwar itu identik dengan yang namanya al-ahruf al-muqatta'ah, ya, atau huruf-huruf yang terpisah atau terpotong-potong. Huruf potong yang posisinya berada pada permulaan surah Al-Quran. Ya, jadi huruf-huruf yang terpotong, yang terpisah-pisah, yang posisinya dalam pembuka surah Al-Quran. Maka Mana Khalil Al-Qattan mengatakan secara istilah bahwa fawatihus suwar adalah satu ilmu yang mengkaji tentang huruf-huruf, kata atau kalimat permulaan surah-surah Al-Quran. Jadi secara umum, ya. Jadi ada huruf-huruf, kata atau kalimat permulaan surah-surah Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan fawatihus suwar menurut Mana Khalil Al-Qattan. Macamnya bagaimana? Nah, kalau kemudian kita melihat
pendapatnya Ibnu Abi Syaba ya dalam kitab Al-Khawatir As-Sawanih fi Asraril Fawatih, ya, maka dia menggolongkan bahwa fawatihus suwar ada 5 macam. Yang pertama itu adalah pujian terhadap Allah SWT yang dinisbahkan kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT. Jadi fawatihus suwar yang tergolong dalam pujian terhadap Allah SWT. Yang kedua adalah fawatihus suwar yang menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Yang ketiga, fawatihus suwar dengan menggunakan kata seruan atau ahrufun nida. Ya. Yang keempat, fawatihus suwar dengan menggunakan jumlah khabariyah. Al-istiftah bil jumlah al-khabariyah. Sementara yang kelima, menurut Ibnu Abi Syaba itu adalah fawatihus suwar dengan bentuk sumpah atau al-aqsam. Ini menurut Ibnu Abi Syaba. Ada 5 macam atau 5 jenis bentuk fawatihus suwar. Sementara menurut As-Suyuti yang mengutip pendapatnya Al-Qastolani dan Abu Syamah dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, fawatihus suwar itu dikelompokkan menjadi 10 jenis. Di samping 5 jenis yang tadi, yaitu pujian terhadap Allah SWT menggunakan huruf-huruf hijaiyah, menggunakan kata seruan atau ahrufun nida, kemudian dengan jumlah khabariyah, dengan bentuk sumpah al-aqsam. Di sini ditambahkan yaitu fawatihus suwar dengan menggunakan syarat al-istiftah bisyarat atau bisyartin, ya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, al-istiftah bil amr, yaitu pembukaan surah dengan perintah bil amri. Ya. Kemudian yang ke-8, al-istiftah bil istifham, pembukaan surah dengan pertanyaan. Yang ke-9, al-istiftah bid du'a, yaitu pembukaan surah dengan doa atau vonis yang dijatuhkan oleh Allah SWT. Dan yang ke-10, dalam pembagian fawatihus suwar menurut Al-Qastolani dan Abu Syamah yang dikutip oleh As-Suyuti adalah pembukaan dengan alasan al-istiftah bit ta'lil, ya, illat, ya, bit ta'lil. Jadi alasan pembukaan surah yang menggunakan dengan alasan. Apa saja sih sebetulnya uraiannya? Nah, maka marilah kita bahas yang pertama, ya, dari macam-macam bentuk pembukaan surah, yaitu pujian terhadap Allah SWT yang dinisbahkan kepada sifat-sifat kesempurnaannya. Itu yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, dengan menetapkan sifat-sifat terpuji Allah SWT yang menggunakan salah satu lafaz hamdalah atau tabarok, ya. Dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu pembuka surah. Atau dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya. Itu alhamdu. Sementara yang kedua itu menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan kata tabarok, ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirunil ladzi, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Al-Mulk, ya, Al-Mulk juz 29, tabarak, atau dalam surat Al-Furqan. Yang kedua itu mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif, tanzih an sifatin naqsin, ya, menafikan Allah mempunyai sifat-sifat negatif, seperti dalam surah Al-Isra, ya, dengan menggunakan kata subhana, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, al-ayah, ya. Atau sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaq fasawwa,
dengan menggunakan dengan menggunakan kata subhana, maha suci, mensucikan Allah dari berbagai macam sifat negatif. Ini bentuk-bentuk fawatihus suwar, pembuka surah dengan kategori pujian terhadap Allah SWT. Bisa menggunakan kata alhamdu atau hamdalah, kemudian tabarak, atau dengan yang model menegasikan atau mensucikan Allah SWT dari sifat-sifat negatif, yaitu dengan subhana, dengan tasbih, ya, tanzih an sifatin naqsin. Sementara yang kedua, dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Nah, inilah yang kemudian terkenal dengan ahruful muqatta'ah. Nah, yaitu pembukaan dengan huruf-huruf ini, itu ada 14 huruf tanpa diulang, ya. Ada to, shod, sin, ra, ha, alif, ya, ha, nun, mim, lam, kaf, qaf, ain. Ya. Ini disusun dalam 13 rangkaian, macam-macam rangkaian, ya. Ya, yang kemudian ada dalam kategori yang pertama, kategori yang sederhana itu fawatihus suwar dengan huruf hijaiyah yang terdiri dari satu huruf, ya, yang terdiri dari satu huruf. Ya, ini dalam surah Al-Qalam diantaranya nun, ya, shad dalam surat Shad, kemudian qaf dalam surat Qaf. Ya, ini juga kemudian fawatihus suwar ini menjadi nama, ya, dari surah tersebut, ya. Nun, ya, maka Al-Qalam, wal qalami ayat yang kedua, sebenarnya Shad menjadi nama surat Shad atau Qaf. Nah, ini dari satu huruf hijaiyah. Yang kedua, kelompok yang terdiri dari dua huruf hijaiyah. Ha, mim dalam surat Al-Mu'minun, Fusilat, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jasiyah, surat Al-Ahqaf. Ini dengan ha, mim. Kemudian dalam surah Thaha, Thaha, ya. Kemudian Thasin, Thasin, ya. Dalam surat An-Naml, kemudian Yasin, ya, surah Yasin. Ini dengan menggunakan dua huruf. Nah, kelompok yang ketiga terdiri dari tiga huruf, ya, seperti dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim, ya. Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, surah Luqman, surah Sajdah, ya. Kemudian alif lam ra, ya, dalam surah Yunus, surah Hud, Ibrahim, Yusuf, Al-Hijr. Kemudian Dha, Sim, Mim, ya, dalam surah Al-Qasas, Asy-Syu'ara dan Asy-Syu'ara. Yang keempat adalah kelompok yang terdiri dari 4 huruf, ya, di mana ada 2 surah, yaitu Ar-Ra'd dan Al-A'raf. Alif lam mim ra, alif lam mim shad, 4 huruf, ya. Alif, lam, mim dan ra. Alif, lam, mim dan shad. Sementara yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah kelompok yang terdiri dari 5 huruf. Ini ada pada satu surah, yaitu kaf, kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, ha, yang terdiri dari huruf kaf, ha, ya, ain, dan shad. Ini adalah yang terdiri dari 5 huruf. Ahruf muqatta'ah itu pembukaan surah yang dengan huruf hijaiyah. Sementara yang ketiga adalah pembukaan surah dengan menggunakan kata seruan atau panggilan, ahrufun nida. Biasa kemudian diantaranya ini, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah, ya, bil uqudi, ya. Penuhilah janji-janjimu kalian, penuhilah timbangan-timbangan kalian, dan lain sebagainya. Ada juga
Ya ayyuhal muzammil. Dalam surat Al-Muzammil. Dengan menggunakan panggilan ahrufun nida, huruf-huruf nida. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nas. Ya, dan lain sebagainya. Ini pembukaan surah yang ketiga dengan huruf kata seruan atau ahrufun nida. Yang keempat adalah pembukaan surah dengan jumlah khabariyah. Al-istiftah bil jumlah al-khabariyah. Allah di beberapa surah mengedepankan jumlah khabariyah. Pernyataan atau berita baik yang ditujukan kepada Rasulullah maupun kepada umatnya. Agar apa? Agar kaum Quraisy saat itu yang dikhitab menjadi mukhatab dari Al-Quran ini, awal dakwah Rasulullah SAW itu, ketika ada berita kemudian, apa ini berita apa? Mereka menimbulkan penasaran. Sehingga apa? Memperhatikan ayat yang turun berikutnya. Sehingga dia tidak menafikannya, tidak melalaikannya, tetapi justru mereka perhatian terhadap ayat yang turun berikutnya. Seperti dalam surah Al-Bara'ah, ya, surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah atau ini diawali dengan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, kabar ya bahwa Allah dan Rasulnya telah lepas dari orang-orang musyrik itu. Ya. Kemudian dalam surat An-Nur, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatun bayyinatun la'allakum tadhakkarun. Ini awal surah dengan khobariyah, berita-berita yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan maksud apa? Agar mereka mendengarkan berita tersebut dan pesan-pesan yang diturunkan Allah sesudah kalimat atau jumlah berita tersebut. Yang kelima adalah pembukaan surah yang dalam bentuk sumpah atau aqsam. Ya, Allah bersumpah dengan menyebut sebagian makhluknya sebagai muqsam bih. Ya, misal dalam surah As-Suffah, ya, Allah bersumpah dengan malaikat yang bersaf-saf, was-saffati saffa. Ya, Al-Buruj dalam surat At-Tariq, was-samai wad-tariq. Begitu pula dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha. Ya, begitu pula dalam surah-surah yang lainnya yang kemudian Allah menyebut sebagian makhluknya itu. Ada matahari, ya, ada malaikat, ada al-buruj dan lain-lain sebagainya dengan waktu-waktunya, dengan wadduha, wal-laili idza saja, wal 'ashr dan lain sebagainya. Ini Allah membuka surah dengan sumpah. Kemudian yang keenam adalah bil isyarah. Ya, al-istiftah bil isyarah, yaitu dengan syarat. Allah menyebutkan kejadian-kejadian tertentu dengan mengaitkannya dengan syarat. Nah, kenapa? Karena penyebutan syarat di bagian pertama surah-surah tertentu untuk menunjukkan bahwa kejadian itu merupakan hal yang pasti akan terjadi. Ya. Jadi ketika Allah menyebutkan di Fawaatihus Suwar membuka surah itu dengan syarah-syarah tertentu, maka menunjukkan bahwa peristiwa yang sesudah syarah tersebut, syarat itu apabila terpenuhi syarat itu pasti akan terjadi. Ya. Seperti dalam surah Al-Insyiqaq, idzas samaa'u syaqqat, ya, atau Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ini al-waqi'ah itu pasti terjadi. Hari kiamat itu terjadi. Ya, al-munafiqun atau idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu tergoncang-goncang, ya. Itu juga pasti akan terjadi. Kapan? Hari kiamat. An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kapan? Kemenangan yang telah diraih ketika Fathu Makkah. Ya. Saat itu belum terjadi waktu ayat itu turun, ya. Tapi kemudian pas turun peristiwa itu pasti terjadi. Dan kapanpun insya Allah Allah akan memberikan pertolongan, ya, bagi orang yang pas saat itu diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Ada masalah kemudian diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Yang ketujuh adalah pembukaan surah dengan perintah atau al-istiftah bil amr. Nah, perintah-perintah dalam surah tertentu diarahkan kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya. Seperti dalam surah Al-Alaq, Iqra, ini amar, bacalah. Ya.
Al-Jin atau surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang kafir. Ya ayyuhal kafirun. Hei golongan orang kafir. Atau surah Al-Falaq atau An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ini diawali dengan amar atau perintah. Yang kedelapan, pembukaan surah dengan pertanyaan atau al-istiftah bil istifham dengan menggunakan huruf-huruf istifham. Istifham atau pertanyaan-pertanyaan Allah bukan berarti Allah itu tidak mengetahui atau tidak paham akan masalah-masalah yang ada di balik istifham atau pertanyaan tersebut. Tetapi ini sebagai sebuah metode atau jembatan dalam rangka menjelaskan lebih jauh hal yang akan dipaparkannya. Ya, ini sebagai metode atau jembatan. Ya, ketika kemudian ada pertanyaan, ya maka di berikutnya akan lebih memperhatikan karena memang diantaranya adalah untuk memberikan daya tarik. Ya, ketika surah itu diturunkan, bikin penasaran yang mendengarkan. Contoh surah An-Naba, amma yatasaalun, hal ataka haditsul khasyiyah, apakah? Nah, ada pertanyaan. Alam nasyrah, asyarah atau insyirah, alam nasyrah laka sadrak, bukankah? Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, atau Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu itu mengetahui orang-orang yang mendustakan agama? Ini pembukaan surah dalam kategori dengan pertanyaan atau bil istifham. Yang berikutnya yang ke-9 adalah pembukaan surah dengan doa atau vonis. Ya, al-istiftah bid doa. Ini vonis ini adalah vonis celaka, bukan doa yang baik. Ya, kepada pihak-pihak yang mestinya celaka di permukaan beberapa surah seperti Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mutaffifin, orang yang curang. Wailul likulli humazatil lumazah, ya, celakalah bagi orang yang pengumpat, pencela. Atau surah Al-Lahab. Nah, ini pembukaan surah dengan menggunakan ad-du'a. Nah, sementara yang ke-10 yang terakhir dalam kutipan As-Suyuti itu pembukaan surah dengan alasan al-istiftah bit-ta'lil, ya, bit-ta'lil dengan illat. Nah, dalam Quran surah Al-Quraisy Allah lebih mendahulukan keterangan alasan penyebutan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yaitu ayat 3, ya. Tapi dengan maksud agar perintah tersebut benar-benar diperhatikan atau dijalankan. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Baru kemudian perintahnya adalah falyabudu rabb hadzal bait. Perintahnya di ayat yang ketiga, tapi Allah kemudian alasan dulu yang awal, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaif, baru perintah. Sebelum perintah ada alasan. Ini adalah 10 kategori fawatihus suwar. Dan apa yang tadi saya sampaikan di awal, di antaranya adalah fawatihus suwar ini nama lainnya ada yang berupa huruf hijaiyah, yaitu adalah nama lainnya adalah al-ahruf al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terpisah-pisah atau terpotong-potong cara membacanya. Nah, ini banyak sekali orang yang salah baca. Orang yang salah baca dalam membaca fawatihus suwar. Contoh ketika membaca ya memang ketika tidak berguru maka salah membacanya, ya. Karena ketika melihat tulisan tanpa harokat, ini kebetulan juga merupakan plus minus dari sebuah metode. Ketika metode membaca Al-Quran hanya memperkenalkan langsung huruf yang berharokat, maka ketika ada alif tidak memperkenalkan namanya alif, tetapi diperkenalkan langsung a, u, i, ba, la, li, lu, ma, mi, mu. Langsung harokat yang
ada pada huruf tersebut, tidak memperkenalkan ini huruf itu namanya apa, maka banyak yang salah. Oleh karena itu, bagaimana cara membaca al-ahruful muqatta'ah itu? Nah, ini huruf-huruf tersebut harus dibaca ya, sesuai dengan nama huruf tersebut dengan secara terpisah-pisah dan disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Artinya apa? Cara membacanya disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ada dua kelompok. Kelompok yang memang panjang, ya mad lazim harfi musyabba'. Ada yang kelompok pendek, hanya seperti mad tabi'i, mad lazim harfi mukhaffaf. Ini dibacanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tetapi harus dibaca sesuai dengan nama huruf tersebut dan secara terpisah-pisah. Makanya dikatakan al-ahruf al-muqatta'ah. Ini cara membacaannya. Nah, kelompok yang pertama adalah yang masuk dalam kategori 8 huruf naqusa asalukum. Nah, ini ditulis, kita jelentrekkan nama hurufnya itu bukan na, bukan ko, bukan so, ya, bukan a, bukan sa atau la, ka, mi, ma, ya. Karena banyak yang membaca seperti itu sehingga yasin menjadi yasa karena tidak bisa. Kaf, ha, ya, ain, sod menjadi kahaya aso. Karena apa? Awal gurunya atau dia belajar atau tidak hanya memperkenalkan ini huruf yang sudah berharokat fathah. Maka kahaya. Maka alif lam mim bisa menjadi alama. Ya. To, sin bisa menjadi tosa, ya, kayak motor aja ini ya kan seperti itu. Ini naqusa asalukum. Huruf yang masuk dalam kategori 8 huruf ini sebetulnya nun namanya, nah bukan na tapi nun. Harus diperhatikan ini, nun. Kemudian qaf, shad, ain, ya, shad, dal, waqaf, maka qalqalah, ain, terakhirnya nun, sin, lam, kaf, mim. Ini nama hurufnya. Harus dibaca sesuai dengan nama huruf ini. Ya, harus dibaca sesuai dengan nama huruf ini. Ya. Nah, baru kemudian kita masukkan kelompok ini masuk pada kategori mad lazim harfi musyabba'. Ya, musyabba' itu dikenyangkan, artinya dipanjang, bacaannya panjang, 6 harokat atau 3 alif. Nah, ketika kita menjumpai dalam Fawatihus Suwar, awal surah itu ahruful muqatta'ah, salah satu atau lebih dari huruf yang terkumpul dari naqusa asalukum, yang 8 huruf ini, maka wajib dibaca 6 harokat atau 3 alif. Ya. Contoh dalam surah Al-Qalam, ya, nun, nun, bukan na, ya kan? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, apalagi mim, lam, ya, maka alif, lam, ini buca karena namanya alif yang pertama, kemudian yang kedua lam, kemudian yang berikutnya adalah mim, ya, maka dibaca alif, lam sesuai dengan namanya dan terputus-putus. Alif, lam, jangan alif, lam, nah, tapi alif, ada jeda berhenti sedikit tanpa nafas. Alif, lam, lam, karena 3 alif. Nah, kemudian lam, terakhirnya adalah mim. Mimnya ini sukun, ya. Maka mim sukun ketemu mim, itu kalau mimi, ya kan? Maka mim ketemu mim, ya. Sehingga harus dibaca dengung, ya kan? Terakhirnya juga mim, tapi idhar. Sehingga dibaca gimana? Alif, lam, mim. Kenapa mendung di situ? Karena lam, huruf lam, terakhirnya mim, ketemu mim yang awalnya adalah mim. Maka mim sukun ketemu mim, harus dibaca idgham mimi. Lam, mim, alif, lam, mim. Nah, kemudian yang ini, ya dan sin, maka dibaca ya, sin, ya, sin. Sinnya yang panjang, jangan ya, sin, pendek sinnya. Tapi yang panjang adalah sinnya. Karena 6 huruf naqusa asalukum masuk dalam 8 kategori yang musyabba, yang panjang, 6 harokat, 3 alif. Ya, sin, panjang, ya.
Kemudian yang dalam Maryam itu kaf ha ya ain shad. Hurufnya adalah kaf ha ya, karena ini bukan masuk dalam kategori musyabba, nanti yang pendek ya. Tapi ain itu ya nun terakhirnya nun sukun, kemudian ketemu huruf shad. Ya, ketemu huruf shad di sini. Nah, ketika ketemu huruf shad maka dibaca ikhfa dan terakhir adalah dal sukun sehingga qalqalah. Maka dibaca kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Itu bacaannya. Jadi dibaca sesuai dengan nama huruf itu, dan kalau memang masuk dalam kategori naqusa asalukum 8 ini dibaca mad lazim harfi musyabba 6 harokat. Jadi jangan sampai ada yang baca kahaya asa, tetapi kaf ha ya ain shad. Ain nun sukun ketemu shad, maka dibaca ikhfa. Ya, yang berikutnya kelompok hayyun tohar 5 huruf. Ha, ya, to, ha, ro. Ya, ini dibaca pendek seperti mad tabi'i, 2 harokat 1 alif. Sehingga tadi ketika awal surah Maryam kaf ha ya, kafnya masuk naqusa asalukum yang 8. Kemudian ha ya masuk di sini yaitu pendek. Ain shad itu masuk yang musyabba yang 8 yang panjang. Sehingga ketika baca surah Maryam maka yang dibaca adalah kafnya panjang, ainnya panjang, shadnya panjang 6 harokat. Sementara ha ya itu dibaca hanya seperti mad tabi'i. Kaf ha ya ain shad. Itu cara membacanya. Nah, mad lazim harfi mukhaffaf namanya ya. Mad lazim harfi mukhaffaf. Dalam surah ini ha mim, haknya masuk pada hayyun tohar, mimnya masuk pada naqusa asalukum atau yang musyabba, sehingga dikatakan ha mim, terputus-putus, jangan ha mim, nah, malah salah, tapi ha sesuai namanya ha mim, muqatta'ah, agak berhenti sedikit, mimnya panjang 6 harokat. Ha mim alif lam ra, mim sukun ketemu ra, izhar syafawi, maka di sini harus jelas. Alif terputus, lam terputus, ra. Alif pendek tidak masuk pada ini biasa, ra-nya adalah hayyun tohar, lamnya masuk musyabba. Alif lam ra. Nah, ya-nya masuk pada hayyun tohar, sin-nya masuk pada naqusa asalukum yang musyabba, yang ya-nya mukhaffaf. Ya sin. Nah, inilah cara baca fawatihus suwar, yaitu dibaca sesuai dengan nama huruf itu secara terpotong-potong, secara terpisah, dan dibacakan sesuai dengan kelompoknya. Kalau yang masuk pada naqusa asalukum 8 huruf, nun, qaf, shad, ain, sim, sin, lam, kaf ya, asalukum ya, mim terakhir, itu 8 itu masuk pada mad lazim harfi musyabba, dibaca 6 harokat atau 3 alif. Sementara kalau yang masuk pada hayyun tohar dibaca sesuai dengan nama hurufnya ha, ya, to, ha, ro, itu tetapi hanya seperti mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau 1 alif.
Ini cara membacanya. Kemudian ahruful muqatta'ah ini yang fawatihus suwar yang dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah yang masuk ahruful muqatta'ah ini juga masuk dalam kategori ayat al-mutasyabbihah, ya, al-ayah al-mutasyabbihah. Ayat-ayat mutasyabihah. Kenapa? Karena tidak ada orang, boleh katakan seperti itu, yang mampu mengetahui secara pasti apa sih arti dari alif lam mim, apa sih arti dari alif lam ra, apa sih arti dari yasin. Sesungguhnya itu artinya apa? Ya. Makanya ini juga di antara kemu'jizatan Al-Qur'an. Ya, masuk dalam al-ahruf al-mutasyabihah. Banyak orang kemudian mufassir menafsirkan sesuai dengan keilmuannya masing-masing, sesuai dengan kefahamannya masing-masing. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mampu dalam keilmuan yang dalam, begitu diberikan tafaqquh fiddin, pemahaman tentang agama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mampu untuk menafsirkan maksud dari ahruful muqatta'ah tersebut. Tetapi secara keseluruhan tidak ada, secara umum tidak ada orang yang mampu untuk menguak arti yang sesungguhnya dari ahruful muqatta'ah ini. Makanya artinya macam-macam sehingga masuk dalam kategori al-ayah al-mutasyabihat, dan termasuk ini juga salah satu mukjizat Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi orang-orang Arab sendiri juga tidak mampu untuk mengetahui arti yang sesungguhnya. Meskipun itu bahasa sendiri, tetapi tidak mampu menguak apa arti dari fawatihus suwar itu. Sehingga fawatihus suwar yang dalam kategori ahruful muqatta'ah atau diawali dengan huruf-huruf hijaiyah ini masuk dalam kategori mutasyabihat dan termasuk salah satu mukjizat Al-Qur'an. Itulah pembahasan tentang apa sih yang dimaksud fawatihus suwar. Kenapa fatihus suwar itu masuk dalam kategori al-ayah al-mutasyabihah, bukan al-ayah al-muhkamat. Dan begitu pula bagaimana sih cara membaca fawatihus suwar sehingga tidak salah baca. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.